Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Rahman, NIM saya B03219028. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah uji multikolinearitas. Sebelum saya mempraktikkan uji multikolinearitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ialah uji dari bagian uji asumsi klasik atau syarat analisis terpenuhi sebelum ke analisis regresi linier. Dalam analisis regresi linier berganda, tujuan uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui apakah terjadi interkolerasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan fifth SPSS. Yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi uji multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya tidak terjadi uji multikolinearitas. Selanjutnya, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita menyiapkan program SPSS dan data sebaran angket yang kita uji. Di sini saya sudah menyiapkan data sebaran angket yang sudah saya sebarkan. Ini yang pertama, yang motivasi saya ambil dari data sebaran angket yang pertama. Yang moral saya ambil dari data sebaran angket yang kedua. Dan yang ketiga, yang prestasi, yang saya ambil dari sebaran angket revisi antara motivasi dan moral. Selanjutnya kita ke program SPSS. Setelah itu kita klik variabel view. Selanjutnya pada kolom name di sini yang pertama kita tulis, kita kasih X1. Dan yang di sini yang kedua kita kasih X2. Dan yang ketiga kita kasih Y. Setelah itu pada kolom desimal kita ganti semua angka menjadi 0. Lalu pada bagian label kita yang kolom pertama kita tulis motivasi. Motivasi ini ditulis karena data sebaran angket saya berjudul motivasi yang pertama, dan yang kedua moral, dan yang ketiga ini kita tulis saja prestasi. Lalu pada bagian measure kita ubah semua menjadi skill. Lalu kita klik data view dan di sini akan muncul kolom S1, S2 dan Y. Lalu setelah itu kita masukkan data hasil angket yang sudah kita siapkan tadi ke dalam SPSS. Kita di sini sudah seperti ini. Kita pilih menu analysis di sini. Kemudian kita pilih regression. Kita pilih muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Lalu kita masukkan variabel X1 atau motivasi dan X2 moral.
pada kotak independen. Kita pindah di sini, lalu masukkan variabel yang Y atau prestasi di sini pada kolom independen. Pada kotak independen, kemudian pilih enter pada bagian method di sini, lalu klik statistik. Di layar akan tampil dialog seperti ini, linear regression statistik. Lalu centang pada bagian covariance metric dan collinearity diagnosis. Sini kita centang seperti ini, lalu kemudian kita klik continue, dan terakhir kita klik OK. Maka muncul output SPSS seperti ini dengan judul regression. Seperti ini regression. Kita untuk melihat ada tidaknya gejala multikoliniaritas, maka kita cukup memperhatikan tabel output koefisien di sini. Lalu sini hasil yang saya lihat, kita lihat dari nilai toleransi dan koefisiennya. Kita untuk menginterpretasi atau menafsirkan hasil output SPSS di layar output seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinialitas ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan VIF berdasarkan tabel output koefisien. Pada bagian collinearity statistik diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel motivasi atau X1 dan minat dan moral atau X2 ialah 0,913 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel motivasi X1 dan moral X2 ialah 1,096. Karena di sini nilainya 1,096, maka lebih besar dari 10,00. Maka di sini tabel yang sudah saya praktekkan mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinialitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinialitas dalam model regresi. Sekian video dari saya, mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam menampilkan atau mempraktekkan uji multikolinialitas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.